Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara menyusun income statement atau laporan laba rugi pada UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk kita membuat income statement atau laporan laba rugi, yaitu datanya kita ambil dari worksheet. Di dalam worksheet atau neraca lajur, data inilah yang nantinya akan kita ambil untuk membuat income statement atau laporan laba rugi. Yaitu kita ambil dari worksheet ini, yaitu kolom income summary. Jadi dari kolom income summary, angkanya dan nama-nama akunnya akan kita ambil dari income summary. Jadi dari sini jumlahnya kita ambil dan nama-nama akunnya dimulai dari sales sampai dengan income tax expense. Ini yang akan kita masukkan angkanya dan nama akunnya ke dalam income statement. Kita mulai yang pertama, di sini ada revenue. Jadi di sini ada revenue, yaitu revenue terdiri dari sales return, dan freight collect. Maka kita ambil angkanya di worksheet. Untuk sales, di sini sales ada yaitu sebesar 2.138.351.000 rupiah. Lalu sales return ini posisinya di sebelah debit. Maka nanti pada saat perhitungan di dalam income statement, sales return akan mengurangi sales. Lalu berikutnya ada freight collect. Jadi ketiga akun inilah yang akan masuk ke dalam revenue, sales, lalu sales return, dan freight collect. Dari angka masing-masing kita masukkan ke dalam income statement, yaitu sales return, dan freight collect. Angkanya kita masukkan. Sales dikurangi sales return dan ditambah dengan freight collect, maka ini dinamakan total revenue. Lalu berikutnya kita akan masuk ke cost of goods sold. Untuk cost of goods sold yaitu terdiri dari cost of goods sold dan freight paid. Maka kita ambil angkanya di worksheet. Kita ambil cost of goods sold dan freight paid, yaitu cost of goods sold besarnya senilai 1.155.900.000 rupiah, sedangkan freight paid yaitu 13.350.000 rupiah. Inilah yang akan kita ambil untuk si angka di laporan laba rugi, yaitu bagian cost of goods sold. Jadi kita masukkan angkanya untuk cost of goods sold dan freight paid. Ini kita tambahkan. Cost of goods sold ditambahkan dengan freight paid, maka dinamakan total cost of goods sold. Lalu total revenue dikurangi dengan total cost of goods sold, maka dinamakan gross profit atau laba kotor. Lalu berikutnya kita masuk ke operating expense. Di dalam operating expense ini ada biaya-biaya dimulai dari advertising expense, telepon, internet, and electricity expense sampai dengan other operating expense. Datanya kita ambil di worksheet, yaitu dimulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Ini kita ambil angkanya. Advertising expense sampai dengan other operating expense. Angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam biaya operasional. Jadi operating expense ini merupakan biaya operasional, maka kita masukkan angkanya. Setelah kita masukkan angkanya semua, lalu kita jumlahkan, ini dinamakan
total operating expense. Lalu gross profit dikurangi dengan total operating expense, maka dinamakan operating profit atau laba operasional. Selesai sampai dengan operating profit atau laba operasional, lalu berikutnya kita masuk other revenue and gains. Other revenue and gain ini yaitu ada interest revenue, sedangkan other expense and loss. Jadi ada other revenue and gains yaitu pendapatan di luar usaha, dan ada other expense and loss yaitu biaya di luar usaha. Maka kita masukkan angkanya diambil dari worksheet. Untuk interest revenue, jadi interest revenue di sini yaitu sebesar Rp5.800.000. Lalu ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Ini masing-masing angkanya kita ambil dan kita masukkan ke dalam income statement. Jadi kita masukkan ke dalam income statement. Untuk angka masing-masing interest revenue, karena hanya ada satu, maka langsung menjadi total other revenue and gains. Lalu kita masukkan angka untuk interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Ini kita tambahkan dan kita total. Lalu berikutnya operating profit. Operating profit ditambahkan dengan total other revenue and gains, pendapatan di luar usaha, dan dikurangi dengan total other expense and loss atau biaya di luar usaha. Maka inilah yang dinamakan net profit atau laba bersih. Laba bersih ini setelah pajak. Laba bersihnya sebesar Rp725.235.375. Angka ini sama dengan di worksheet, yaitu merupakan net profitnya atau laba bersihnya. Jadi jumlahnya sama sebesar Rp721.235.375. Jadi ini merupakan net profit sama dengan yang ada di income statement jumlahnya. Itulah tadi cara menyusun income statement untuk UD Sejuk Indonesia. Untuk kali ini akan membahas cara menyusun statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas untuk kasus UD Sejuk Indonesia per 31 Desember tahun 2024 yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk kita menyusun laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, yaitu angkanya kita ambil di dalam worksheet. Jadi angkanya kita ambil di dalam worksheet atau di neraca lajur. Kita mulai yang pertama. Di sini ada DEVA Capital per 1 Desember tahun 2024. Angka ini merupakan modal awal per 1 Desember tahun 2024. Kita ambil di worksheet, yaitu di dalam worksheet kita ambil di bagian balance sheet-nya. Jadi kita ambil di bagian balance sheet untuk DEVA Capital. Jadi DEVA Capital ada sebesar Rp922.650.000. Maka angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Yaitu kita masukkan angkanya Rp922.650.000. Lalu berikutnya ada laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak ini bisa kita ambil di income statement atau bisa juga kita ambil di worksheet. Apabila kita ambil di income statement, jadi apabila kita ambil di income statement, yaitu jumlahnya sebesar Rp721.235.375. Angka ini sama dengan di worksheet. Jadi angkanya sama dengan di worksheet, yaitu sebesar net profitnya, jumlahnya sama. Boleh kita ambil di mana saja.
Kita boleh mengambil di worksheet, boleh juga kita mengambil di income statement. Dan kita masukkan angkanya, yaitu laba bersihnya sebesar Rp722.235.375. Lalu berikutnya DEVA drawing. Untuk DEVA drawing kita ambil di worksheet, yaitu di dalam worksheet kita ambil ada akun DEVA drawing, angkanya kita ambil dari bagian balance sheet, yaitu sebesar Rp25.400.000 untuk DEVA drawing. Maka kita masukkan angkanya. Untuk DEVA drawing, laba bersih setelah pajak dikurangi dengan DEVA drawing, maka didapatlah penambahan ekuitas. Lalu DEVA capital ditambah dengan penambahan ekuitas, ini dinamakan DEVA capital akhir. Jadi inilah tadi cara membuat statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas untuk kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Untuk kali ini akan membahas cara menyusun balance sheet atau laporan neraca pada kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Balance sheet ini terdiri dari kolom aset dan liability. Untuk aset ada current asset dengan fixed asset, sedangkan liability terdiri dari current liability, long term liability, dan ekuitas atau modal. Data yang kita perlukan di dalam balance sheet ini, yaitu datanya kita ambil dari neraca lajur atau worksheet. Jadi, kita akan menyusun balance sheet, yaitu datanya diambil dari kolom neraca lajur, yaitu bagian balance sheet, dimulai dari cash in bank sampai dengan Bank Mandiri Loan. Ini akunnya yang nantinya akan kita masukkan untuk membuat balance sheet. Sedangkan angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Jadi angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Kita mulai yang pertama untuk menyusun balance sheet. Di sini ada current asset. Current asset terdiri dari cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, dan prepaid rent. Maka akun-akun ini akan kita ambil angkanya di dalam worksheet. Jadi kita ambil dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid rent. Kita ambil nama-nama akunnya ini, yaitu dengan jumlahnya masing-masing sampai dengan prepaid rent. Angkanya kita ambil di bagian kolom balance sheet-nya. Semua angka untuk current asset ini ada di sebelah debit, kecuali untuk di allowance. Allowance di sebelah kredit. Maka karena allowance ini ada di kredit sendiri, pada saat kita membuat di balance sheet atau laporan neraca, allowance ini akan mengurangi jumlah current asset. Maka kita masukkan angkanya masing-masing di balance sheet, yaitu cash in bank sampai dengan prepaid rent kita masukkan angkanya. Khusus untuk allowance ini kita kurangi. Jadi min Rp14.158.125. Maka setelah kita masukkan semua angkanya, kita total, namanya total current asset. Lalu berikutnya kita masuk ke fixed asset. Fixed asset di sini terdiri dari equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Angkanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu untuk equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Jadi dimulai dari equipment at cost dengan equipment akumulasi depreciation. Untuk equipment at cost ada di sebelah debit, sedangkan equipment akumulasi depreciation ini di sebelah kredit.
sehingga akan mengurangi saldo dari fixed asset. Jadi angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam balance sheet, yaitu equipment dan equipment akumulasi depreciation. Jadi untuk equipment akumulasi depreciation kita beri tanda min, jadi mengurangi total fixed asset 22 juta dikurangi 17.875.000. Maka didapatlah Rp4.125.000. Total current asset ditambahkan dengan total fixed asset, ini dinamakan total asset. Selesai di aset, kita masuk liability. Sama, liability di sini ada current liability, dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable, angkanya kita ambil di worksheet. Jadi di worksheet dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable, angkanya kita ambil di worksheet, yaitu di bagian balance sheet sampai dengan PPN payable. Jadi angka inilah yang kita masukkan dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable. Maka kita masukkan angkanya ke dalam balance sheet satu persatu. Lalu setelah kita masukkan, ini dinamakan total current liability. Lalu berikutnya kita masuk ke long term liability, ada Bank Mandiri Loan. Maka kita ambil angkanya di worksheet. Untuk Bank Mandiri Loan, jadi Bank Mandiri Loan, angkanya kita ambil di balance sheet, yaitu sebesar Rp135 juta. Maka kita masukkan angkanya ke dalam balance sheet sebesar Rp135 juta. Karena hanya ada satu, maka ini dinamakan total long term liability. Lalu berikutnya yang terakhir di sini ada equity. Equity untuk default capital, datanya kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Karena di dalam laporan perubahan ekuitas sudah ada default capital akhir atau modal akhirnya. Jadi kita ambil di dalam statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas, yaitu saldo akhirnya sebesar Rp1.618.485.375. Inilah yang kita masukkan ke dalam balance sheet, yaitu modal akhirnya. Setelah kita masukkan angkanya, lalu total current liability ditambah dengan total long term liability dan ditambahkan dengan equity, maka ini dinamakan total pasiva. Total aktiva harus sama dengan total pasiva. Jadi total aset harus sama dengan total pasiva, yaitu di sini sama sebesar Rp2.552.735.875. Itulah tadi cara menyusun balance sheet untuk kasus Udah Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Untuk kali ini akan membahas cara menyusun cash flow statement atau laporan arus kas yang merupakan kasus Udah Sejuk Indonesia soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk kita menyusun cash flow statement atau arus kas, yaitu yang berkaitan dengan cash in bank. Kita ambil datanya untuk kita menyusun cash flow statement, yaitu diambil dari cash receipt journal yang ada cash in banknya, lalu diambil dari cash payment journal yang ada cash in banknya juga, dan ditambahkan dengan petty cash. Jadi ada 3, yaitu cash receipt journal, cash payment journal, dan petty cash journal untuk kita menyusun arus kas atau cash flow. Kita mulai yang pertama. Untuk cash flow statement, yang pertama ada arus kas aktivitas operasi. Arus kas aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan,
Jadi arus kas dari aktivitas operasi yaitu yang pertama penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan di sini angkanya kita ambil dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Di dalam cash receipt journal kita ambil angkanya yaitu di kolom bagian cash in bank. Yang diambil yaitu penerimaan dari pelanggan, semua di dalam kolom cash in bank ini merupakan penerimaan dari pelanggan. Jadi seluruhnya penerimaan dari pelanggan yaitu sebesar Rp399.935.000. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam cash flow. Jadi kita masukkan ke dalam cash flow yaitu sebesar Rp399.935.000. Lalu berikutnya yang kedua ada pembayaran kepada pemasok. Untuk pembayaran kepada pemasok kita ambil angkanya di dalam cash payment journal. Jadi diambil di cash payment journal yaitu di kolom cash in bank di sebelah kredit. Pembayaran kepada pemasok di sini ada PT Raska Berkas sebesar Rp60.606.000. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam cash flow untuk pembayaran kepada pemasok. Jadi kita masukkan angkanya. Karena pembayaran kepada pemasok ini merupakan pengeluaran kas, sehingga ini mengurangi saldo penerimaan. Jadi kita beri tanda kurung atau kita kurangi. Lalu berikutnya ada pembayaran gaji karyawan. Untuk pembayaran gaji karyawan, ini kita ambil dari cash payment journal. Jadi ada pembayaran gaji karyawan sebesar Rp9.900.000 di cash in bank-nya. Maka kita masukkan angkanya di dalam cash flow, yaitu sebesar Rp9.900.000. Lalu ada pembayaran servis AC. Pembayaran servis AC kita ambil di cash payment journal. Di cash payment Menjurnal ada pembayaran servis AC sebesar Rp1.470.000. Maka kita masukkan angkanya Rp1.470.000. Kita masukkan ke dalam cash flow report. Rp1.470.000. Lalu berikutnya ada pengisian kembali kas kecil. Datanya kita ambil di cash payment journal. Untuk pengisian kembali kas kecil sebesar Rp1.600.000. Maka kita masukkan angkanya ke dalam cash flow, yaitu sebesar Rp1.600.000. Lalu berikutnya ada pembayaran rekening listrik, telepon, dan air untuk bulan November. Ini datanya kita ambil di petty cash journal. Jadi kita ambil di petty cash journal untuk pembayaran rekening listrik, telepon, dan air Rp900.000. Dan ada pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp700.000. Ini kita masukkan ke dalam cash flow report. Dengan jumlah masing-masing, pembayaran rekening telepon, listrik, dan air Rp900.000 dan pembelian perlengkapan kantor Rp700.000. Angka ini kita ambil di petty cash journal. Setelah selesai, ini kita jumlahkan. Penerimaan dari pelanggan merupakan arus kas aktivitas operasi masuk, sedangkan untuk pembayaran, semua pembayaran maka masuk sebagai arus kas aktivitas operasi keluar. Maka selisihnya kita kurangi, maka didapatlah jumlah selisihnya, yaitu ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan ada Bank Mandiri Loan, lalu interest expense, dan pengisian kembali kas kecil. Angka ini kita ambil dari cash payment journal. Jadi kita ambil di cash payment journal, pembayaran pinjaman Bank Mandiri Loan, interest expense, masing-masing 15 juta dan Rp1.500.000.
Sedangkan pengisian kembali kas kecil, ini bagi pengeluaran kas yaitu keluar, tetapi bagi petty cash ini masuk. Jadi dua-duanya kita masukkan di dalam pengeluaran aktivitas operasi dan penambahan di aktivitas pendanaan. Maka angka Rp1.600.000 ini juga kita masukkan ke dalam cash flow, yaitu bagian pengisian kembali kas kecil arus kas dari aktivitas pendanaan. Sehingga kita masukkan semuanya. Bank Mandiri Loan Interest Expense ini kita tambahkan dan kita beri tanda min. Sedangkan pengisian kembali kas kecil karena ini merupakan arus kas masuk bagi aktivitas pendanaan di kas kecilnya bertambah, maka setelah kita jumlahkan maka dinamakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, maka ini dinamakan kenaikan bersih kas dan setara kas. Jadi kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu berikutnya, kas dan setara kas awal periode. Kas dan setara kas awal periode kita ambil dari buku besar. Jadi kita ambil dari general ledger atau buku besar untuk cash in bank merupakan kas dan setara kasnya yaitu petty cash. Jadi cash in bank dan petty cash kita tambahkan saldo-saldo awalnya Rp1.125.960.000 ditambahkan dengan Rp10 juta. Jumlah inilah yang masuk sebagai cash flow, yaitu kas dan setara kas awal periode Rp1.135.960.000. Lalu kenaikan bersih kas dan setara kas ditambahkan dengan kas dan setara kas awal periode, maka ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Jadi kas dan setara kas akhir periode. Kas dan setara kas akhir periode ini jumlahnya sama dengan di buku besar, yaitu jumlahnya sama dengan di buku besar. Cash in bank akhir kita tambahkan dengan petty cash akhir. Kita coba hitung. Cash in bank akhir kita tambahkan dengan petty cash akhir. Cash in bank akhir Rp1.435.819.000 kita tambah dengan petty cash akhir yaitu Rp10 juta. Maka ini dinamakan kas dan setara kas awal periode yaitu sebesar Rp1.445.819.000. Angka ini sama dengan di cash flow, yaitu jumlahnya sama Rp1.445.819.000. Itulah tadi cara menyusun cash flow statement atau laporan arus kas yang merupakan kasus UD Sejuk Indonesia soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.